Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberi waktu untuk kelompok 3 untuk presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Melinda Herlistiandar NPM 20 50 60 188. Kemudian ada Jamilah Nurhayadi NPM 20 50 60 197. Dan ada Aulia Nuraiskia NPM 20 50 60 202. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Ilham Syakirana NPM 20 50 60 209. Nah, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Ibu Devi Rahmiati MPD yang berjudul Strategi Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa. Untuk konten yang di kelompok 3 berikan ada pengertian strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, kemudian ada konsep dan tujuan yang berorientasi pada aktivitas siswa. Lalu ada peran pendidikan dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa atau PBAS. Terus ada penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, terus ada faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Terus ada kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa didik, penerapan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama-tama ada pengertian strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Nah, pada mulanya istilah strategi itu digunakan dalam dunia militer ya, yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Nah, namun strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan juga itu diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau kayak rangkaian kegiatan yang termasuk metode strategi pembelajaran juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu juga. Nah, yang artinya ini arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Nah, untuk juga dapat mengimplementasikan yang untuk disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai secara optimal gitu. Nah, maka dari itu juga strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa itu berarti suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan menggunakan pendekatan pada kegiatan atau aktivitas siswa gitu. Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain juga untuk membelajarkan siswa. Nah, artinya juga sistem pembelajaran mencepatkan siswa sebagai subjek belajar. Dengan kata lain itu pembelajaran ditekankan atau berorientasi aktivitas siswa gitu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsep dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Pembelajaran berorientasi aktivitas peserta didik dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik ini menekankan kepada aktivitas peserta didik secara optimal, artinya pembelajaran menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional, dan aktivitas intelektual. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Melalui pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai
sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk kehidupannya. Dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional yang dicapai, yang bukan hanya untuk membentuk manusia yang cerdas, akan tetapi juga lebih penting adalah membentuk manusia yang bertakwa dan memiliki keterampilan di samping memiliki sikap budi luhur. Maka, pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik ini merupakan pendekatan yang sangat cocok untuk dikembangkan. Selanjutnya ada peran pendidik dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa atau PBAS. Dalam implementasi pembelajaran ini, pendidik tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada peserta didik. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar peserta didik dapat belajar. Oleh karena itu, pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik menuntut pendidik untuk kreatif dan inovatif sehingga mampu menyesuaikan kegiatan mengajarnya dengan gaya dan karakteristik belajar peserta didik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu dalam upaya ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh pendidik, antara lain, pertama, mengungkapkan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Artinya, tidak hanya terpacu pada seorang pendidik saja untuk memulai tujuan pembelajaran ini, akan tetapi seorang peserta didik juga diharapkan untuk merencanakan atau merumuskan tujuan pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama-sama. Artinya, tugas-tugas apa yang dikerjakan oleh peserta didik tidak lain merupakan juga sebagai tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan supaya peserta didik menanamkan rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Maksudnya, peserta didik biasanya jika diberi tugas, jenis tugas, dan batas akhir penyelesaiannya, biasanya rasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugas itu lebih tinggi pada peserta didik ini. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi kegiatan yang harus dilakukan. Seorang pendidik harus memberi informasi pembelajaran yang jelas kepada peserta didik agar peserta didik paham apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian yang keempat ada memberikan bantuan dan pelayanan kepada peserta didik yang memerlukannya. Maksudnya pendidik di sini harus menyadari bahwa kemampuan peserta didik itu tidak sama, melainkan beragam, sangat amat beragam. Nah, pendidik harus memberi bantuan dan pelayanan kepada peserta didik yang kurang tanggap dan memang lambat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima ada memberi motivasi, mendorong peserta didik untuk pengajuan pertanyaan untuk belajar melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di sini ada penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa atau peserta didik ini dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk, misalnya dengan mendengarkan, berdiskusi, menyusun laporan, memecahkan masalah, memproduksi data, dan yang lainnya. Nah, keaktifan pada peserta didik ini bisa diamati secara langsung seperti mengerjakan tugas dan berdiskusi. Namun, tidak bisa diamati secara langsung juga seperti mendengarkan dan menyimak. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau PBAS. Yang pertama, kemampuan pendidik. Kemampuan pendidik ini merupakan faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran dengan pendekatan PBAS ini. Nah, pendidik yang memiliki kemampuan yang tinggi akan bersikap
kreatif, dan inovatif yang selamanya akan mencoba menerapkan berbagai penemuan baru yang dianggap lebih baik untuk membelajarkan peserta didik. Kemudian yang kedua ada sikap profesional pendidik. Nah, sikap profesional pendidik ini berhubungan dengan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Pendidik yang profesional selamanya akan berusaha untuk melakukan hasil yang optimal. Ia tidak akan puas dengan hasil yang telah dicapainya. Oleh karena itu, pendidik yang profesional akan selalu belajar untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan keterampilannya, misalnya dengan mencari berbagai sumber belajar melalui kegiatan membaca, mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, diskusi, dan yang lainnya. Kemudian ada latar belakang dan pengalaman mengajar pendidik. Nah, latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar pendidik akan sangat mempengaruhi pada implementasi PBAS ini. Kenapa? Karena dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, memungkinkan pendidik memiliki pandangan dan wawasan yang luas terhadap variabel pembelajaran seperti pemahaman tentang psikologi anak, pemahaman tentang terhadap unsur lingkungan dan gaya belajar peserta didik, pemahaman mengajar seperti metode atau model pembelajaran dan juga dengan pengalaman belajar. Kemudian ada sarana belajar. Keberhasilan implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana belajar yang meliputi ruang kelas, setting, tempat duduk peserta didik, media, dan sumber belajar. Kemudian yang terakhir ada lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Ada dua hal yang termasuk ke dalam faktor lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Lingkungan fisik ini meliputi keadaan dan kondisi sekolah, misalnya jumlah kelas, laboratorium, perpustakaan, dan kamar kecil, dan yang lainnya. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai suatu metode untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam penggunaannya tidak selalu cocok dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oleh karenanya, strategi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien karena peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan perumusan tujuan pembelajaran dan pengambilan kesimpulan. Sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada peserta didik, akan tetapi pendidik berperan sebagai penunjuk dan fasilitator dalam memanfaatkan sumber belajar. Yang lebih penting lagi bahwa peran pendidik adalah memfasilitasi agar peserta didik belajar. Dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, pendidik dan peserta didik sama-sama berperan sebagai subjek belajar, yang membedakan hanyalah tugasnya masing-masing. Keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, emosional, juga aktivitas intelektual, dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Selanjutnya, adapun kekurangan penggunaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik, aktif dan tidak aktifnya peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hanya peserta didik yang
mengetahuinya secara pasti. Keberhasilan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh pendidik, seperti kemampuan pendidik, sikap profesionalitas pendidik, dan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar pendidik. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum muridku tersayang. Waalaikumsalam. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absensi dulu ya. Jumainah hadir? Hadir. Hadir. Jubaidah? Hadir. Juminten? Pada hadir, Bu. Kemana? Sakit. Oh. Ada suratnya? Sebelum kita memulai pelajaran, siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Sudah, Bu. Ya. Jadi, Ibu ingin menanyakan siapa yang bisa melakukan hitungan berulang yang ada di depan ini. Helen. Ya, Bun. Jumainah. Jumainah. Kerjakan ya, berapa? Aduh. 6, Bu. 6. Baik, benar. Kalau 4 ditambah 4 berapa, Saya, Jubaidah? Bu. Nah, selanjutnya saya akan mengulas sedikit pengertian perkalian itu sendiri, yaitu merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Contoh di sini ada 3 dikali 5. Operasi di atas dibaca 3 dikali 5 atau bilangan 5 dilipat gandakan sebanyak 3 kali. Atau dalam bentuk penjumlahan berulang nanti 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali. Nah, langsung saja kita praktekkan. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah kita selesai melipat gandakan angka 5 sebanyak 3 kali, kita dapat menjumlahkan angka setiap tempat tadi. Kita mulai hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti jumlah dari 3 dikali 5 adalah 15, yaitu 5 dilipat gandakan dengan 3 atau di penjumlahan berulang 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, dalam pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit perbedaan
3 dikali 5 sebelumnya dengan 5 dikali 3. Walaupun sama hasilnya 15, tapi cara mengalikannya berbeda. Yang di sini berarti bilangan 3 dilipat gandakan sebanyak 5 kali. Jadi di sini 3, di sini 3, di sini 3, di sini 3, di situ di 3 juga. Di halaman ada 4 ekor ayam. Nah, berapakah kaki ayam jumlah semuanya? Kaki ayam ada berapa? 2. Berarti di sini 2. Pembilangnya 2. Lalu tadi itu terdapat ada 4 ekor ayam. Ya ampun, jatuh nak, tolong ya. Mari kita kerjakan bersama-sama dahulu. 4 dikali 2 berarti 2-nya ada sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah dari 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya ibu ingin satu orang siswa mengerjakan perkalian 3 dikali 2. Siapa yang mau? Jubaidah, Bu. Jumaina. Silakan untuk Jubaidah mengerjakannya. Saya. Kelilung. 3 dikali 2 berarti 2-nya ada 3. 2-nya sebanyak 3 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Pintar. Sekarang selanjutnya ibu mau kasih lagi contoh. Ada 4 kelompok apel. 4 kelompok apel yang setiap kelompoknya ada 3. Bagaimana bentuknya? Bentuk perkaliannya 4, 3. ada 4 kelompok apel. Di setiap 4 kelompok itu di dalamnya ada 3. Ya, kali 4. Ibu minta buatkan bagaimana bentuknya. Ya, Faidah. Jumaina. 4 kotak apel. 4. Aku yang pilih. 4 dikali 3. Ya, benar. Nah, sekarang ibu minta untuk satu orang siswa maju ke depan mengerjakan perkalian yang di depan. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ayo silakan Jubaidah. Pakai stick ya, Bu? Iya, silakan ya. Oke. 4 dikali 2 berapa hasilnya? 8, Ibu. Bagaimana caranya? 2 2. ya. 2. Rusak sticknya, Bu. Ya. 8. Dari mana anak tahu 8? Kita jumlahkan 2 ditambah 2 Ya. 4 ditambah 2 lagi 6. tambah 2 lagi 8. Sekarang ibu minta untuk satu orang lagi mengerjakan 3 dikali 4. Jumaina bisa, Kalian, Bu. Silahkan Jumainah. Bagaimana caranya 3 dikali 4? Sekarang coba dihitung ulang setiap tempatnya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12. Benar. Ya. Jadi baik, berarti anak murid sekalian sudah bisa ya mengerjakan perkalian Ya, Bu. dasar. Pintar-pintar ya anak murid Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu ingin memberikan soal individu ya. Kerjakan masing-masing. Jangan menyontek. Juga jangan menyontek. Kayak ada kontek. Nah, boleh ya nyontek gitu. Jubaidah. Nih, Jubaidah. Kerjakan ya. Bu. Dikit itu. PR Bu. Iya, PR-nya Bu. Ibu kasih 5 menit. Bu. Namanya jangan lupa ya, Nak.
ibu periksa ya. Oke, Jadi Bu. harus 100 ya. Oke, hadiahnya mana Bu? Nah, nanti. Oke Bu. Hadiahnya dapat 100. Nah, untuk penutupnya kita dapat simpulkan arti dari perkalian itu sendiri adalah coba Jumainah, arti dari perkalian tadi adalah Itu ialah perubahan yang berulang-ulang Bu. pintar perkalian nanti Ibu. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Tidak ada tugas untuk minggu depan. Alhamdulillah. Ucapkan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.